Hai masyarakat digital, puasa tahun ini begitu terasa bahagianya, tidak hanya oleh kita sebagai masyarakat muslim, namun juga oleh saudara-saudara kita yang beragama non-Islam. Mengapa demikian? Ada sebuah fenomena sosial yang terjadi hari ini di Indonesia, yaitu adalah war takjil, di mana orang-orang yang beragama non-Islam atau kita sebut sebagai nonis ikut terlibat dalam perburuan takjil. Ini seakan-akan setelah kita dipisahkan oleh politik di tahun 2024, kita kembali dipersatukan oleh takjil. Lantas, memang apa sih takjil itu? Dari mana ia berasal dan untuk apa kata takjil itu lahir? Bagaimana fenomena war takjil yang terjadi antara muslim versus non-muslim? Kemudian apa bedanya suasana perburuan takjil di Indonesia versus di Malaysia? Kita akan coba kupas dalam video ini. Awalnya, kata takjil inspirasi dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. La yazalun nasu bi khairim ma'ajjalul fitr. Artinya, manusia selalu dalam keadaan baik selama menyegerakan berbuka apabila waktunya sudah tiba tentu saja. Jadi, dari hadis tersebut kita bisa mengambil sebuah kata yaitu ajjala yu'ajjilu ta'jilan, yang artinya mempercepat, bisa juga terburu-buru atau bergegas. Awalnya kata takjil ini berarti sebuah keadaan di mana kita menyegerakan berbuka puasa. Ketika azan tiba, kemudian kita langsung berbuka. Namun hari ini kata takjil mengalami piorasi atau pengembangan makna. Tidak hanya keadaan mempercepat berbuka puasa, tetapi juga makanan-makanan yang dikonsumsi ketika kita mempercepat berbuka puasa. Lalu bagaimana suasana perburuan takjil yang terjadi di Indonesia yang melibatkan muslim dan juga non-muslim, serta bagaimana suasana dan juga makna perburuan takjil di Malaysia? Ini ada apa aja bang takjilnya bang? Banyak, tergantung selera aja, banyak pilihannya. Ada gorengan. Oh, gorengan ada, mie basahnya ada. Harganya berapa ini? Harganya berapa? Harganya 2.500-an. Berarti 10.000 5. 4. Oh 4. ini 6. 6. Ini 6. 6 jadi 30 juta. 30 juta. 30 juta. 30 juta. Ya, thank you bang ya. Makasih ya. Terima kasih. Oh, Pak. Kalau kampionnya berapa? Kalau kampion khas Padang. Kampion bu. Kenapa namanya? Karena pemenang terus bu. Sejarah takjil di Nusantara memancarkan jejak yang kaya akan nilai tradisi hingga masa kini. Sejak masa pra-Islam, masyarakat Nusantara sudah terbiasa memberikan makanan ataupun minuman sebagai bentuk kepedulian sosial kepada sesama. Kemudian di dalam salah satu bukunya Snockhorn Grenia yang berjudul The Acehers, dia juga menyebutkan istilah takjil sudah ada pada saat itu di Aceh. Masyarakat Aceh mau buka puasa bersama-sama di masjid dengan makanan-makanan tertentu. Alhamdulillah kita sudah tiba di Malaysia 35 menit lebih cepat dari jadwal dan akan segera menuju ke Melaka. Sedang menunggu bis menuju Malaka, sebentar lagi akan tiba dan
perjalanan insya Allah akan ditempuh kurang lebih 2 jam. Kita sudah sampai di daerah Melaka. Sekarang sedang menuju ke hotel. Naik taksi 20 ringgit saja. Oke, kita akan berkeliling menjelajahi kota Malaka sembari menunggu azan maghrib, dan juga kita ya akan cari-cari takjil lah di sekitaran kota Malaka ini. Akhirnya kita sampai di Bukit Peringgit, Melaka, Malaysia, salah satu daerah yang menyelenggarakan bazar Ramadan di sore hari untuk persiapan berbuka puasa. Sekarang sudah mulai ramai pengunjung bazar Ramadan di ini. Kita akan coba cek apa saja makanan yang ada di sana, jajanannya juga, masakannya juga. Ini kue kria, yang tadi disebutkan juga oleh asli Melaka. Kue kria sudah berlaku. Oke. Kita sudah beli bakwan, kue bakar, kue kria. Kari pap. Ini siapa? Kari pap. Sekari pap. Kue pastel. Sekari pap. Berapa? Saya bagi. Kita bagi free saja. Hah? Free? Jangan. Saya bayar aja. Memang bagi. Mah? Memang bagi. Bagi. Makasih ya. Oke, terima kasih. Kasih. Kita dikasih free ya, sebagai musafir nggak apa-apa lah kita menerima ini ya. Jadi Bu, kalau di Indonesia itu ada budaya namanya takjil. Budaya takjil itu budaya makanan yang kita makan untuk berbuka puasa. Nah, kalau di Malaysia ada istilah budaya takjil itu ada nggak? Di Malaysia kalau dari segi makanannya, kue-kuenya ada. Ada, tapi tidak disebut dengan takjil Bu ya. Kita tak ada di sini. Nggak ada istilah itu. Tak ada. Tak ada istilah itu kan? Itu makanan-makanan kita. Makanan ya udah untuk buka puasa aja. Buka puasa kita pelbagai makanan sebenarnya di sini. Iya, Ramai, banyak. Ya makanannya aja, cuma nggak ada istilah budaya takjil itu. Tak ada. Nggak Di Malaysia tak ada. Pak ini adalah orang Indonesia yang sudah berkali-kali ke Malaysia dan juga pernah merasakan Ramadan di Malaysia. Nah, kalau terkait dengan takjil itu, apakah ada budaya takjil di Malaysia sama seperti di Indonesia? Bahkan di Indonesia sekarang ada yang sedang viral itu World Takjil. Nah, itu bagaimana kondisi atau budaya takjil di Malaysia sendiri? Oke, kalau secara budaya dan euforia itu lebih kurang mirip dengan euforia di Indonesia gitu ya. Maksudnya momen-momen orang belanja makanan sebelum berbuka puasa, atau kemudian momen ngumpul-ngumpul iftar bareng gitu, itu sama kayak Indonesia. Cuman yang berbeda itu, yang pertama adalah secara istilahnya. Di sini orang nggak ada pakai istilah takjil. Dan yang kedua mungkin jenis makanannya mungkin agak sedikit berbeda. Setelah menyelami budaya takjil di Indonesia dan di Malaysia, tibalah sekarang pada kesimpulan. Secara bahasa, takjil itu artinya menyegerakan, bergegas, atau mempercepat. Dalam konteks ini tentu saja menyegerakan berbuka puasa. Nah, setidaknya ada 2 perbedaan mendasar antara budaya takjil di Indonesia dan juga di Malaysia. Yang pertama adalah secara istilah. Di Indonesia, takjil mengalami pengembangan makna tidak hanya pada kegiatan atau keadaan menyegerakan berbuka puasa, namun juga jenis makanan yang dikonsumsi untuk berbuka puasa. Sedangkan di Malaysia tidak ada istilah takjil.
Namun secara budaya dan juga euforia itu sama dengan apa yang terjadi di Indonesia. Yang kedua adalah jenis makanan. Tentu saja ini menyesuaikan selera dan juga ciri khas masing-masing negara. Yang jelas saya menemukan sebuah keindahan dan juga kebahagiaan masyarakat muslim baik di Indonesia maupun di Malaysia ketika mereka hendak berbuka puasa. Ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah farhatun 'inda fitratihi, kebahagiaan ketika ia berbuka puasa, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang kedua adalah kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Semoga dengan puasa di bulan suci Ramadan ini dan segala amalan-amalan yang ada di dalamnya, kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bahagia. Terima kasih, syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.